Oh enggak, jadi memang waktu itu ada rekan kita dari luar negeri bilang ini ada film bagus nih, kalian nonton, mau di remake nggak? Setelah saya nonton, saya pikir oh ini oke nih, ide ceritanya bagus, cuma tinggal kita sesuaikan aja dengan cerita Indonesia sih. Tapi ternyata ya butuh waktu cukup lama untuk akhirnya bisa dibikin film ini. Semoga versi kita yang Indonesia ini bisa jadi film yang baru sih yang kasih ditonton penonton. Berarti berapa persen Mas untuk ngambil? Ide ceritanya sih sama, ya garis besar ceritanya sih sama, cuma memang detail-detailnya apa segala macam, alasan ini itunya ya itu beda sih. Nanti silakan setelah nonton boleh dibandingkan bedanya seperti apa. Jadi saya kalau nulis cerita itu saya berusaha memasukkan unsur diri saya sendiri sebanyak mungkin ke dalam cerita. Jadi karakter K&K di film ini sih agak sedikit beda dengan yang versi yang lain ya. K dan Krim di sini ini sangat-sangat suka anime, sangat suka komik dan segala macamnya seperti saya lah. Jadi otaku istilahnya. Jadi itunya mungkin sedikit beda. Jadi alasan kenapa mereka nggak punya teman yang lain selain mereka berdua, karena saya bikin seperti itu. Jadi mereka socially awkward lah gitu lah. Itu salah satunya mungkin ya. Dan masih banyak lagi di yang lain sih. Kalau masalah pekerjaan, terus mereka suka volunteer di animal shelter, itu semua hanya dari versi kita sih. Karena saya suka sayang binatang, jadi saya apa yang saya suka saya masukkan dalam cerita sih. Semoga bisa menginspirasi orang lain juga untuk bisa jadi sayang binatang juga pengennya. Secara kreatif itu dapat persetujuan dari yang di Korea atau emang? Oh enggak, dari pertama waktu saya minta waktu minta izin untuk meremake-nya, saya udah ngomong tapi saya rubah ya, nggak mau sama persis gitu. Oh silakan kita kasih kebebasan kok, karena ternyata cerita ini yang pengarangnya itu biasanya bukan penulis skenario, dia itu lebih ke menjaga puisi gitu. Jadi kamu bebas kok, dia bilang gitu, selama kalian nyaman seperti apa, nggak ada restriksi. Kan biasanya kan ada ya, jangan ini, mereka berbebasan, kita sama sekali terserah kalian mau seperti apa, boleh. Dan kita sih rencana mau undang mereka juga untuk premier kita kesini sih, supaya bukan pemainnya ya, sutradara sama penulisnya sama produsernya. Kalau mereka sempat mereka bilang mereka mau datang karena mereka bilang kita mau support tuh. Bukan pemainnya. Kalau untuk Vanessa O'Brien karena ini adaptasi, disuruh nonton atau kalian biar nggak sama akhirnya mendalami secara skenario aja? Itu kita nonton sih. Aku nonton versi yang Taiwan. Di Korea aku sempat nonton tapi versi yang Taiwan soalnya itu yang paling dekat dan sama timeline kita. Jadi aku nonton versi Taiwan, tapi benar yang kata dari Barok, tetap harus kita mikir itu adalah cara kita pay respect and homage to karakter dan segala yang sudah ada, tapi tetap buat versi dan kultur Indonesia dimasukin. Soalnya ada beberapa hal yang kultural Indonesia sama kultur sana itu agak beda banget. Jadi kan kita penonton Indonesia, jadi character wise kita garis besar tetap respect sama homage sama yang kita udah nonton itu yang Taiwan, tapi tetap yang kita hidangkan buat penonton Indonesia adalah versi Indonesia. Iya sama sih, aku juga waktu itu nonton yang versi Taiwan dan kebetulan itu udah lama habis aku selesai filmnya waktu itu sama Mas Roni. Dan benar kata Brian tadi, dimana kita bisa harus respect sama film yang sebelumnya, tapi bagaimana juga kita bisa mendeliver dengan lebih fresh dengan versi kita sendiri. Tadi Brian kan sempat bilang merilis sedihnya itu kan setengah, akhirnya harus setelah itu merilis. Tapi secara karakter berarti itu kan deep banget tadi, kompleks. Itu ada ritual sendiri biar aku harus masuk baru sendiri atau butuh partner biar pas dari awal dikasih script terus sebagai penonton film Taiwan itu ini bakal berat ini bakal berat sih gitu, tapi ritual biasanya itu pastinya dengan banyak communication. Dan ingat karakter K di sini itu bukan punya aku sendiri, karakter K di sini itu dibantu oleh masukannya Sasa, masukan para Roni, masukan Marosadi dan lain-lain. Jadi emang adalah biasa ritual aku adalah sebelum take nafas, kosongin pikiran. Biasanya kalau udah masuk ke daerah set udah kayak oke, aku netral. Dan syukurnya juga udah diajarin sama Pak Sukman Rosadi juga ada aku diri, aku aktor, sama aku karakter. Jadi ada pintunya gitu. Walaupun di ending pintunya agak hilang karena emosinya lumayan berat, tapi aku sangat bersyukur ada Pak Robert Rollins, dia menenang sama memberi semangat aku di set sama wanita satu ini. Mohon perhatian Anda. Teater 1 telah dibuka.
dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Kalau Kak Vanessa sendiri mungkin ada treatment khusus untuk masuk ke peran yang beda sama Kak Vanessa sendiri? Banyakin proses belajar sih, karena yang tadi telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki dikasih metode juga sama Mas Rosa, coach kita yang tadi Brian bilang, aku diri, aku aktor, lalu aku peran, itu bagaimana caranya kita menyampingkan diri kita pribadi lalu masuk ke si aktornya atau perannya ini, biar nggak kaget dan biar nggak tercampur-campur. Jadi aku banyakin proses breakdown si karakter Krim ini sih, mencoba mengerti kenapa dia merasakan itu dan apa sebab akibat. Brian, berarti waktu terima skenario nggak tahu dong akan seberat ini atau gimana? Oke. Kalian bakal nonton film ini juga dan lumayan di CV. Jadi awal itu dibungkus dengan ringan dan lain-lain, dialognya ringan dan lain-lain. Enggak berat, subtext di belakang itu yang berat. Jadi penyampaian dialog kayak contoh yang Scream ngomong, kenapa nggak kamu aja sih, ini kayak aku simple, tapi emosi yang masuk ke dalam kata itu kenapa keluar, aku cara menerima gimana, aku cara reaksi, itu yang berat. Layer-layer yang lain itu yang berat, itu yang karena kenapa capek aku, karena nggak bisa langsung, ya karena ini nggak bisa, harus tahan, cari jalan lain, nggak bisa langsung nunjukin emosi yang pengen ditunjukkan, harus pendam, harus itu yang capek. Dan selama film itu ada itu sih yang lumayan berat. Gemes dong sama arahannya, maksudnya wah, enggak gemes. Ada beberapa momen lucu sih Farok kayak, Brian, ayo oke? Pak, aku tahu I signed up for this, so I will try my best. Jadi saya sih happy banget sih dengan mereka berdua gitu, karena saya dari pertama tahu perannya berat, gak gampang gitu emosinya, dan saya tuh selalu suka memberi layer emosi. Jadi apa yang di permukaan sama apa yang ingin disampaikan kadang-kadang nggak selalu selaras ya. Jadi seperti kehidupan kita di nyata ya, saya selalu merasa kita mencoba memasukkan emosi yang realis lah dalam film ini. Bahwa kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngomong atau menunjukkan perasaan kita sebenarnya ke orang yang kita sayang karena banyak faktor lah gitu ya. Dan layer seperti itu sebenarnya nggak gampang menurut saya. Dan saya sih happy banget Brian sama Sasa sangat-sangat bagus di film ini. Saya sih happy banget dan semoga setelah ini mereka bisa main bareng lagi karena chemistry mereka juga bagus banget di film ini. Wah, bakal jadi langganan lagi dong, Brian. Karena saat ini kan hiatus terbilang lama juga, terus hiatus kayak lama. Iya, aku masih ada. Enggak lama-lama banget, 2021 kan terakhir ya. itu alasan Oke, pertanyaan terakhir ya. setelah nggak main gitu kan, istirahat dulu lah gitu, terus tiba-tiba mau menerima produk ini, itu alasannya dari sisi sutradara, cerita, atau ini udah waktunya gue comeback? Pertama karena nyamannya, aku sama Mas Roni udah kenal lama karena temenan juga sama kakakku, Kak Sisi, dan aku bisa bilang Mas Roni ini bisa jadi kayak kakakku juga, bisa jadi teman curhat. Dan Mas Roni itu sangat tahu karakter aku pribadi bagaimana, jadi Mas Roni punya cara sendiri untuk approach aku yang dimana membuat aku sangat nyaman. Dan waktu ditawarin dan baca filmnya dan waktu itu sempat nonton juga, aku suka karena aku rasa ini bisa men-challenge diri aku sendiri untuk mainin peran yang menurut aku sangat kompleks. Ya, jadi saya itu nggak bisa bikin lirik lagu. Meskipun nanti di film ini saya nulis dua lirik lagu juga ya, tapi yang lagu yang bercanda ya. Tapi serius saya nggak bisa karena saya bukan penulis lirik lagu. Dan saya kenal Monty itu kan sejak zaman kita dulu sama-sama kerja di TV swasta. Saya kenal Monty dari tahun 2000, bayangin 25 tahun saya pertama dia. Dan saya tahu banget bahwa dia itu penulis yang sangat bagus, penulis yang sangat bagus. Dan waktu itu saya ngasih brief yang sangat-sangat jelas ke dia, Mon, gua pengen lagu ini jadi lagu yang dikenang semua orang. Kalau bikin ngomong soal kehilangan, orang akan ingat lagu seperti ini. Dan karena kebetulan dia belum lama kehilangan ibunya, dia memasukkan perasaan itu ke dalam liriknya sih. Dan ya seperti yang kita lihat tadi, sangat luar biasa sih, sangat terasa emosi. Jangan lupa nonton. Oke, sip. Sasa, go. Buat semuanya jangan lupa nonton film Taingin Usai di sini di bioskop di tanggal 5 Juli. Oke.